Alpa, Alkitab Menyapa, Renungan 7 Menit, GPMII Samarinda. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni Allah selalu bekerja. Mari saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal pertama ayat 6. Surat Filipi pasal pertama ayat 6. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, izinkan saya untuk membacakannya bagi kita semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak alasan yang membuat kita mudah bersyukur kepada Tuhan, seperti kelahiran anak, kelahiran cucu, hasil rapor anak kita baik, anak-anak kita atau cucu kita berhasil masuk ke dalam sekolah atau universitas unggulan, dan sebagainya. Ketika kita berada di dalam situasi yang baik, mendukung, kondusif, harapan kita terwujud, rasanya membuat kita mudah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jika kita mengalami keadaan yang sebaliknya? Kita berada di dalam situasi yang kurang mendukung, situasi yang tidak kondusif, adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan kita. Atau ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit seperti yang kita hadapi saat ini, rasanya membuat kita sulit bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita bertanya seperti ini, apakah ada hal yang bisa saya syukuri di tengah-tengah situasi yang saya hadapi seperti saat ini? Mari kita akan melihat dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita membaca perikop tadi di dalam surat Filipi pasal yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengawali dengan ungkapan syukur kepada Allah. Paulus bersyukur atas kesetiaan jemaat Filipi yang begitu setia untuk memberitakan Injil. Padahal saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma. Dan Paulus mendengar akan kesetiaan jemaat Filipi untuk terus setia di dalam memberitakan Injil. Dan hal inilah yang membuat Paulus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di balik segala sesuatunya, Paulus sadar bahwa ada Allah yang senantiasa bekerja di dalam dirinya, di dalam kehidupan jemaat Filipi, bahkan di dalam kehidupan orang percaya, di mana ada Allah yang selalu bekerja dari dahulu, sekarang, bahkan hingga pada akhirnya, yakni pada hari Kristus Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang pernah sharing kepada saya. Saya memang senantiasa berdoa buat dia. Salah satu hal yang dia sharingkan adalah bagaimana dia bisa bersyukur, dia bisa melewati 1 minggu yang full tersebut. Dia bersyukur karena Tuhanlah yang menolong dirinya serta menyertai dirinya untuk melewati 1 minggu yang penuh itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika saya mendengar dia sharing seperti ini, hati saya dilingkupi dengan ungkapan syukur yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena bagi sebagian besar orang mungkin hal yang dia syukuri, dia bisa melewati 1 minggu yang penuh itu sebetulnya hal yang simpel. Tetapi dia bisa melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar yang memampukan dirinya untuk melewati 1 minggu yang penuh itu, di mana dia bisa merasakan bahwa ada Tuhan yang bekerja
di dalam dirinya yang memampukan dirinya untuk melewati satu minggu yang penuh itu. Bapak Ibu, seharusnya keyakinan inilah yang seharusnya kita hidupi sebagai orang percaya. Bahwa ada Allah yang senantiasa bekerja di dalam diri kita. Ada Allah yang selalu bekerja dari dahulu, sekarang, bahkan hingga pada kesudahannya. Untuk terus menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Untuk terus menuntun kita melewati hari demi hari bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di akhir perenungan ini, marilah kita belajar untuk terus bersyukur kepada Allah dengan melihat dan menyadari bahwa Allah selalu bekerja bagi gereja. Allah selalu bekerja bagi umatnya, yakni kita sebagai orang percaya. Kiranya perenungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.